Tapi ulo salam mulya atur bagya Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara. Tapi ulo salam mulya kepada subscriber saya ya, atau mungkin penonton baru yang telah mengikuti channel saya ucapkan terima kasih. Semoga kita seksama dalam ngayai hajat-hajat leluhur Nusantara, dan kita bisa sampai kepada tahapan tingkat kesempurnaan hidup dan sempurna dalam tidak hidup atau kepus, atau bahasa pada umumnya itu meninggal dunia. Artinya kesempurnaan itu adalah yang dicari, yang dituju, bukan yang dicari, yang diupayakan oleh kita semua. Ini ajaran saya gitu aja lah, ajaran orang Jawa gitu. Nah, saya akan merana bahwasanya saya kemarin telah membuat konten yang intinya saya ada petunjuk untuk melaksanakan ruatan nasional. Nah, saya akan merana bahwasanya ruatan nasional akan saya laksanakan pada tanggal 20 malam 21 di pelataran atau halaman Gunung Srandil. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya keputusan setelah melalui proses saya tanpa panitia, lalu saya gendu-gendu roso dengan saudara saya, terutama adik ibu saya, Joko Tarub Entertainment, Jalan Munggur Barat nomor 20 Cilacap, dan itu saya adalah entertainment yang cukup mumpuni di wilayah Cilacap Banyumas lah, taruhlah, sering dipakai oleh kunjungan-kunjungan presiden atau pejabat tinggi atau Pemkab atau orang-orang yang berkelas gitu, artinya yang cukup mumpuni. Lalu saya sudah koordinasi dengan ketua juru kunci di Gunung Srandil sana. Akhirnya saya mengambil keputusan ruatan nasional akan saya laksanakan pada malam Minggu Wage tanggal 20 malam 21 di pelataran Gunung Srandil. 20 malam 21 Agustus ya. Saya akan mengutip sedikit ulasan ruatan nasional itu. Ruatan nasional ini menurut saya sekali lagi sangat perlu dan bahkan dipentingkan untuk ngeruat ruwede jagat itu ya, jagat cilik, jagat gede begitu. Jagat cilik yaitu pada kita sendiri, pemikiran kita sendiri, pemikiran kelompok masyarakat itu sendiri, pemikiran bangsa itu sendiri, yang kelihatannya makin hari tanpa terasa itu makin bola bundet, cara istilah Jawa itu, atau benang kusut ya. Sekali lagi saya mengatakan ruatan itu saya pandang perlu dan bahkan penting dalam tabiat tradisi masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya Jawa lah. Dalam rangka ini saya tidak ngoyoworo ya, sekali lagi tidak ngoyoworo itu ya ibaratnya tidak semau saya sendiri, namun memang perlu dijelaskannya mengenai ruatan agar tatanan kehidupan manusia sesuai dengan kehendak yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi, yang menciptakan taruhlah makhluk-makhluk lain, untuk kita secara seksama memahamkan kepada maksud hidup yang nantinya kita bisa menggapai kepada nilai-nilai kedamaian, kesejahteraan, sehingga bisa sampai kepada kesempurnaan hidup dan kesempurnaan mati. Lalu saya sekilas lakon yang akan saya bawakan, sekali lagi lakon yang akan saya bawakan sesuai petunjuk saya adalah Dajjal Kolo Ruat atau Ruat Dajjal Kolo ya. Sekali lagi lakon yang akan saya bawakan ini adalah Ruat Dajjal Kolo ya. Ruat Dajjal Kolo dalam maksud di sini kita mesti sering mendengarkan ya, kita telah sering mendengarkan yang saya maksud bahwasanya tidaklah
Aku ciptakan jin dan manusia, ya, lalu iblis begitu, lalu makhluk-makhluk lain, kecuali untuk beribadat kepadaku. Lah, tatanan beribadat ini adalah wajib bagi seluruh makhluk. Sekali lagi, wajib bagi seluruh makhluk. Dan ada sebuah cerita bahwasanya pelanggaran dari salah satu makhluk yang bernama iblis, ya sekali lagi yang bernama iblis gitu, atau setan, terserah saja dalam mengatakan, lalu jin dan sebagainya, itu sama saja pelanggarannya. Adam pun telah melanggar dan seluruh makhluk ini telah melanggar dari dawuh Gusti Allah, dawuh sing gawe urip, ya. Namun kenapa hanya jin atau setan yang terkutuk? Lah, ini perlu kita jelaskan. Artinya penjelasan di sini, ya, yang saya maksud bukan saya melampaui batas dari kewenangan saya sebagai manusia, ya. Namun penjelasan yang saya maksud adalah kejelasan mengapa hanya setan yang terkutuk dan tiada maaf seolah-olah sampai hari pembalasan, sampai hari akhir, dan bahkan diwenangkan mencari teman manusia agar tidak untuk mencari teman manusia. Dan bahkan masih adakah pintu tobat, ya, masih adakah pintu tobat atau pintu pengampunan dari Tuhan untuk setan yang terkutuk? Yang saya maksudkan seperti ini. Jadi kita mengetahui bahwasanya setan itu memang terkutuk, namun jangan sampai kita ikut-ikutan ngutuk, ya, karena batas makhluk adalah yang menang mengutuk itu adalah yang menciptakan makhluk. Lalu bagaimana kita mencikapi setan? Nah, ini perlu ada sebuah penjelasan. Nanti babare lakon seperti apa? Artinya memang pengampunan itu semestinya terjadi kepada seluruh umat. Lalu saya akan mengatakan kekeliruan yang paling fatal dalam iblis atau setan, terserah saja, sekali lagi, dalam mengatakan bahwasanya di situ pelanggaran yang disertai kesombongan, ya, pelanggaran yang disertai kesombongan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Makanya saya dalam hal ini mengingatkan atau memberikan rujukan, saling mengingatkan bahwasanya kita melanggar itu wajar, namun kalau kesombongan tentunya kita mesti menghindari. Lah, dalam hal ini setan yang kalau di bahasa sana ada yang mengatakan dajjal, kalau di sini adalah kala, jadi antara dajjal dan kala, ya, antara kama trima dan kama kudus telah manunggal, ya, taruhlah di sana paham dajjal, di sini paham kala telah manunggal. Ini semestinya kita manusia turut menyempurnakan, memohonkan, kalau kata Pak Dia itu, ya, memohonkan ampunan agar kita tidak carut maut dalam kehidupannya. Sekali lagi, agar kita tidak carut maut dalam kehidupannya, artinya tidak bermusuhan selama-lamanya antara setan yang terkutuk dengan manusia. Lah, nanti tidak ada ujung akhirnya. Artinya kita kan kalau istilah Jawa itu kudu ono pepuntone, yaitu ana rampunge, ada selesainya. Peristiwa ini mesti ada selesainya. Dan sampai manakah ini perjalanan hidup manusia? Lah, nanti kita jelaskan dalam lakon-lakon saya mendalang, nanti akan saya jelaskan. Ibaratnya itu harus ada penyelesaian dong, jangan sampai berlarut-larut adalah setan yang terkutuk, bahkan anjing itu pun makhluk menjadi, mohon maaf, menjadi kata-kata siap hari, oh manusia seperti anjing umpamanya, sikapnya seperti anjing. Lah, ini akan saya jelaskan dalam babare lakon Ruwat Dajjal Kala, agar yang saya semaksud saya Bawono ini, ya, Bawono ini kita betul-betul berfungsi dalam hidup, memayu kayuning Bawono sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi ini, ya, kata Pak Kiai. Kalau saya, mengapa dikatakan pemimpin? Karena seluruh makhluk bisa diterima tobatnya manakala melalui pintu manusia. Lah, artinya ini nanti saya jelaskan dalam hal tertentu. Lah, artinya arep tobat kaya tobat bangsa jin, ya, kekewanan setan lan sapanunggalane, tanpa ada referensi dari manusia tidak mungkin akan
diterima tobatnya. Ini keyakinan saya dan mungkin belum ada tertera dalam kitab-kitab terdahulu atau lesan-lesan kaum terdahulu. Bukan berarti saya mengaku, artinya memang saya meyakini hal yang demikian dan saya wenang mengatakan kepada khalayak dalam arti untuk pengetahuan ya, bukan untuk dipercaya atau saya mengelar ajaran, itu enggak. Jadi pada prinsipnya ruwat dajjal kolo itu kita menghindarkan keruwetan hidup secara jagat cilik, atau jagat cilik ya jagatnya kita, sampai dengan jagat gede, agar tidak terjadi benturan seluruh makhluk. Kalau kata ajaran Buddha itu mungkin adalah sabe sata bawantu sukitata ya. Sekali lagi, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Lah bagaimana akan bahagia manakala ada yang ke sana, ada yang kemari, begitu. Artinya tidak satu derap langkah, tidak dalam satu tujuan, tidak dalam satu konsep, tidak dalam satu persepsi, tidak ada kejelasan juga sikap manusia seperti apa kepada makhluk lain. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan bahwasanya ruwat dajjal kolo ini memang perlu dan bahkan penting dilaksanakan untuk menuju bumi yang betul-betul tentram, sejahtera, sampai dengan terwujudnya perdamaian dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih.